Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Roti Hidup yang akan disampaikan oleh Letnan Faris, Opsir Korps Palembang. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, pendengar sahabat Cakrawala, dimanapun kita berada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan melalui program Roti Hidup ini. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena kami diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan oleh karena kesempatan hidup yang Tuhan beri bagi kami masih bisa bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami bisa bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan juga beri kemampuan kepada kami, sehingga kami juga dapat terus melakukan kebenaran firman-Mu dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa, kami siap belajar kebenaran firman-Mu bersama dengan sahabat Cakrawala. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dari Mazmur 73 ayat pertama sampai ayat yang ke-28. Mazmur 73 ayat pertama sampai ayat yang ke-28. Ayat firman Tuhan ini cukup panjang, itu sebabnya saya membaca ayat pertama dan ayat 21 sampai ayat yang ke-26. Tapi bagian ayat yang tidak sempat saya bacakan dalam pembacaan ini, nanti sebentar kita akan mempelajarinya bersama-sama. Lembaga Alkitab memberi judul Pergumulan dan Pengharapan. Demikian sabda Allah, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapakah gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan. Berbahagia kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sahabat Cakrawala
yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita memperhatikan bersama-sama Mazmur 73 ini, membaca ayat pertama sampai ayat 28, maka kita akan menemukan ada pergumulan yang sedang dialami oleh Asaf secara pribadi. Itu sebabnya Lembaga Alkitab sudah memberi judul pergumulan dan pengharapan. Benar memang di dalam pembacaan firman Tuhan ini ada pergumulan. Kalau kita melihat dalam ayat 21 dikatakan seperti ini. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ini berbicara tentang pergumulan yang sedang dialami oleh Asaf. Ketika hatiku merasa pahit dengan segala pergumulan hidup yang terjadi. Ketika buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ini berbicara tentang keadaan yang tidak nyaman. Yang sedang dialami oleh Asaf pada waktu itu. Dan ini adalah pergumulan hidup yang dirasakan oleh Asaf. Tetapi menarik bahwa di tengah-tengah pergumulan hidup yang Tuhan izinkan terjadi itu. Tetap ada harapan. Itu sebabnya dikatakan dalam Lembaga Alkitab pergumulan dan pengharapan. Ada pergumulan, tetapi juga ada pengharapan. Ada harapan bagi setiap orang yang tetap mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari renungan kebenaran firman Tuhan. Bertahan dalam ujian kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Tidak bisa menutup mata. Dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing secara pribadi maupun di tengah-tengah rumah tangga sahabat-sahabat Cakrawala. Seringkali kita diperhadapkan dengan ujian-ujian kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar bersama-sama dari Asaf. Asaf pun pernah mengalami itu. Tetapi ada hal yang menarik yang perlu kita pelajari bersama-sama di tengah-tengah ujian kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Apa yang perlu kita pertahankan di tengah-tengah ujian kehidupan itu. Ini yang harus kita perhatikan bersama-sama, kita pelajari bersama-sama. Apa yang perlu kita pertahankan di tengah ujian kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mari melihat dalam ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat Cakrawala, dalam ayat yang pertama itu Asaf mengakui bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang baik. Benar memang ia mengalami pergumulan yang berat pada saat itu, tetapi di satu sisi ia tetap mengutamakan Allah. Bahkan ia tetap berkata dalam ayat pertama bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang baik. Itu sebabnya ia katakan sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kalimat itu ada kata bagi mereka yang tulus hati. Rupanya kalau kita mempelajari dalam teks ini, Asaf itu memperhatikan juga. Ada memang orang yang tulus hati ikut Tuhan, benar-benar ada. Tetapi di satu sisi ada juga orang-orang yang tidak tulus hatinya ikut Tuhan. Kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ketiga, orang-orang yang tidak tulus hati ikut Tuhan itu mengacu kepada orang-orang fasik. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Jadi memang dikatakan dalam ayat yang pertama itu ada orang-orang yang tulus hati mereka, itu jamak. Ada jumlah, ada banyak jumlah orang-orang yang tulus hati ikut Tuhan. Tetapi dalam ayat yang ketiga ternyata ada banyak juga orang-orang. Ayat ketiga itu juga bentuk jamak, orang-orang fasik. Jadi ada orang-orang yang tulus hati, jumlahnya banyak. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak tulus hati, orang-orang fasik. Orang-orang fasik ini siapa sebenarnya?
Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menjelaskan bahwa orang-orang fasik ini adalah orang-orang yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Bahkan lebih diperjelas di sana, mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, tapi tidak melakukan perintah Allah. Jadi itu definisi orang-orang fasik. Orang-orang yang tidak tulus hatinya ikut Tuhan, hanya mengaku percaya, tapi tidak melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat firman Tuhan ini Asaf melihat kenyataan itu ada orang-orang yang tulus hati dan ada orang-orang yang tidak tulus hati. Bahkan dalam ayat yang kedua itu hampir saja ia terpeleset, tergelincir dan mau mengikuti orang-orang fasik. Dalam ayat yang kedua dikatakan, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Hampir saja ia mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang fasik. Kenapa hal itu dilakukan? Kalau melihat dalam ayat yang ketiga dikatakan, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Rupanya Asaf memperhatikan ternyata mereka yang tulus hati ikut Tuhan kok mengalami pergumulan yang sangat berat. Sedangkan orang-orang fasik ini, orang-orang yang tidak tulus hatinya ikut Tuhan, mereka mengalami keadaan yang baik-baik saja. Ayat yang keempat di sana dikatakan sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Ini yang diperhatikan oleh Asaf. Kenapa mereka, orang-orang fasik itu sehat dan gemuk tubuh mereka? Tidak ada kesakitan yang mereka alami. Bahkan dalam ayat yang kelima dikatakan mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulas seperti orang lain. Mereka, Asaf mulai melihat kenyataan itu. Orang-orang fasik kok hidupnya senang-senang saja, bahagia-bahagia saja. Bahkan dalam ayat firman Tuhan itu dikatakan sehat dan gemuk tubuh mereka. Sedangkan orang yang tulus hati itu, mereka mengalami penderitaan yang berat. Bahkan dalam ayat yang ke-13 Asaf sempat berkata seperti ini, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Asaf sempat mengatakan itu ketika melihat keadaan orang-orang fasik, lalu ia membandingkan dirinya, kok saya seperti ini. Tetapi menarik bahwa dalam catatan firman Tuhan ini, ayat 14 sampai ayat yang ke-20 Asaf menyadari di sana. Ayat 18 saya mau bacakan seperti ini. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Ayat 20 dikatakan seperti mimpi pada waktu terbangunnya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Di dalam ayat firman Tuhan ini berbicara tentang keadaan orang fasik. Benar mereka mengalami keadaan yang baik saja, tetapi ternyata dalam ayat yang ke-18, ayat 19 sampai ayat yang ke-20 itu berbicara tentang keadilan Allah. Jadi orang-orang fasik itu akan menerima keadilan Allah pada akhirnya, akan ada penghukuman dari Allah pada akhirnya. Itu sebabnya dalam ayat firman Tuhan ini kita belajar bersama-sama pada akhirnya ketika Asaf memahami itu, ia kembali melihat kepada Allah bahwa sekalipun di tengah-tengah pergumulan itu, sesungguhnya Allah itu baik bagi orang-orang yang tulus hati. Itu sebabnya dalam ayat firman Tuhan ini mau mengajarkan kita bersama-sama apa yang perlu kita pertahankan di tengah-tengah ujian kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah ketulusan hati mengikut Tuhan. Itu yang harus kita pertahankan bersama-sama di tengah-tengah ujian kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Tidak bisa menutup mata. Kita seringkali diperhadapkan dengan tantangan-tantangan kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi mari belajar seperti Asaf. Di tengah-tengah ujian kehidupan yang terjadi, ia tetap melihat bahwa Allah baik bagi orang-orang yang tulus hati ikut Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mempelajari dalam ayat firman Tuhan ini, rupanya orang-orang fasik ini menjadi sombong. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, sebab itu mereka berkalungkan kesombongan. Orang-orang fasik
menjadi sombong. Orang-orang fasik suka melakukan kekerasan. Dalam ayat 6 juga dikatakan dan mereka berpakaian kekerasan, mereka suka melakukan kekerasan. Bahkan dalam ayat yang ke-8 juga dikatakan seperti ini, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahat. Ini orang-orang fasik suka menyindir, bahkan mengata-ngatai orang lain dengan perkataan yang jahat, dikatakan dalam ayat yang ke-8. Itu orang-orang fasik. Kemudian dalam ayat selanjutnya dikatakan hal pemerasan dibicarakan mereka. Dengan tinggi hati mereka menjadi tinggi hati dengan apa yang mereka miliki, dengan keadaan fisik yang mereka miliki. Dan menarik bahwa ternyata rupanya mereka memahami, pada ayat yang ke-11 itu dikatakan, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Dalam ayat yang ke-11 rupanya mereka menjadi sombong. Mereka suka melakukan kekerasan. Mereka suka menyindir dengan kata-kata yang jahat. Mereka suka tinggi hati. Rupanya mereka memahami bahwa Allah tidak tahu apa yang mereka lakukan. Oh, ini salah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, Allah maha tahu. Ini yang dipahami oleh Asaf ketika ia menyadari bahwa Allah adalah Allah yang maha tahu. Bahkan Allah adalah Allah yang maha adil atas kehidupan umat-umat manusia pada akhirnya nanti. Itu sebabnya dalam ayat pertama ia mengakui bahwa Allahku adalah Allah yang baik. Itu sebabnya sekalipun di tengah-tengah pergumulan hidup itu, ia diperhadapkan dengan keadaan orang fasik yang baik-baik saja, dengan keadaan orang yang tulus hati ikut Tuhan dengan penuh pergumulan. Ia tetap memilih untuk tulus hati ikut Tuhan. Ia tidak memilih untuk tinggalkan Tuhan dan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang fasik itu. Ia memilih untuk tetap tulus ikut Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan juga pada pagi hari ini mau mengajarkan kita bersama-sama, sahabat-sahabat Cakrawala, dimanapun kita berada, di tengah-tengah ujian kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita, apapun itu. Mungkin engkau sedang mengalami sakit yang belum dinyatakan sembuh. Mungkin engkau sedang mengalami pergumulan bersama-sama dengan keluargamu yang belum menemui jalan keluar dari pergumulan itu. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mau mengajarkan kita, apapun yang menjadi pergumulan hidup kita saat ini, engkau harus tetap tulus ikut Tuhan. Jadi pergumulan yang kita alami tidak mengubah ketulusan hati kita untuk ikut Tuhan. Itu bagian yang pertama. Jadi apa yang perlu kita pertahankan di tengah-tengah ujian kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita. Yang pertama adalah ketulusan hati mengikut Tuhan. Tetapi bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat pendengar Radio Cakrawala, kalau kita memperhatikan dalam ayat 21 itu dikatakan seperti ini. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ini berbicara tentang keadaan yang tidak nyaman yang sedang dirasakan oleh Asaf. Ini berbicara tentang pergumulan yang sedang dialami oleh Asaf. Ia berkata, ketika hatiku merasa pahit dengan semua keadaan yang terjadi. Ketika buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, ini keadaan yang tidak menyenangkan, rasa sakit yang sedang dialami. Bahkan dalam ayat 22 itu dikatakan, aku dungu dan tidak mengerti. Dalam ayat firman Tuhan ini Asaf mengakui bahwa di tengah-tengah pergumulan itu ia tidak mengerti mengapa semua itu terjadi atas kehidupannya. Tetapi menarik bahwa dalam catatan firman Tuhan ini di tengah-tengah pergumulan hidup itu yang ia lakukan dalam ayat yang ke-22 itu dikatakan, seperti hewan aku di dekatmu. Perhatikan kata di dekatmu. Muhnya di situ merujuk kepada Allah. Aku dekat pada Allah. Lalu dalam ayat yang ke-23 juga dikatakan hal yang sama. Tetapi aku di situ adalah Asaf. Tetapi aku tetap di dekatmu. Jadi dalam ayat firman Tuhan ini Asaf tetap memilih di dekat Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu dalam ayat yang ke-28 juga dikatakan hal yang sama. Tetapi aku suka
suka dekat padamu. Aku di situ adalah Asaf. Ia suka dekat pada Allah. Jadi dalam ayat firman Tuhan ini di tengah-tengah pergumulan hidup yang ia alami, dan bahkan dalam catatan firman Tuhan itu ia tidak mengerti mengapa semua ini terjadi. Tetapi menarik bahwa yang ia lakukan adalah ia memilih dekat dengan Tuhan. Bahkan dalam ayat yang ke-26 Asaf berkata seperti ini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Dalam ayat yang ke-26 ini berbicara tentang iman dari Asaf. Benar memang ada pergumulan yang berat. Benar memang ia tidak mengerti kenapa semua itu terjadi atas kehidupannya. Tetapi menarik bahwa di tengah-tengah pergumulan yang berat itu, ayat 26 yang katakan, sekalipun daging dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ini berbicara tentang iman dari Asaf. Jadi di tengah-tengah pergumulan itu ia tetap beriman kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau bagian yang pertama mengajarkan kita apa yang harus kita pertahankan di tengah-tengah ujian kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Kalau yang pertama mengajarkan kita ketulusan hatiku Tuhan harus dipertahankan. Tetapi bagian yang kedua dari catatan firman Tuhan ini mengingatkan kita bersama-sama yang perlu kita pertahankan adalah iman kita kepada Tuhan. Itu harus dipertahankan. Dalam catatan firman Tuhan ini pergumulan yang berat yang sedang dialami oleh Asaf. Tetapi menarik bahwa ia mampu mempertahankan imannya di tengah-tengah pergumulan hidup yang berat itu. Apa yang membuktikan bahwa Asaf benar-benar mempertahankan imannya di tengah-tengah pergumulan hidup itu? Di tengah-tengah pergumulan hidup itu, yang Asaf lakukan adalah dekat dengan Tuhan. Jadi orang yang mampu mempertahankan imannya di tengah-tengah pergumulan hidup, ia akan tetap dekat dengan Tuhan. Seberat apapun persoalan hidupnya, ia akan bawa kepada Tuhan. Ia akan cerita kepada Tuhan. Ia memilih untuk dekat dengan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja. Bahkan kalau kita memperhatikan ayatnya yang ke-23 itu, ia punya keyakinan. Kalau ia dekat dengan Tuhan. Dalam ayat yang ke-23 dikatakan, engkau memegang tangan kananku. Asaf punya keyakinan. Ketika ia memilih dekat Tuhan, maka Tuhan pasti menolong. Bahkan dalam ayat itu dikatakan, engkau memegang tanganku. Jadi ini keyakinan iman dari Asaf, itu sebabnya ia lebih memilih dekat Tuhan ketika terjadi persoalan hidup. Dan bukan hanya itu saja. Kalau kita melihat ayat 28. Ayat 28 di sana dikatakan seperti ini. Tetapi aku suka dekat padamu. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ia dekat dengan Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup, ia memilih dekat dengan Tuhan. Dan orang yang benar-benar mempertahankan imannya kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup itu, ia tetap akan berlindung pada Tuhan. Ayat 28 dikatakan, perlindunganku pada Tuhan Allah. Ia tetap berlindung kepada Tuhan. Bahkan dalam ayat selanjutnya dikatakan supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ini yang terjadi. Bukan hanya sekedar berlindung kepada Allah, tetapi ia akan menceritakan pekerjaan Allah. Ia akan menceritakan kebaikan Allah di tengah-tengah pergumulan hidup yang sedang dialami. Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, kita diingatkan bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini untuk tetap mempertahankan iman kita di tengah-tengah pergumulan hidup yang Tuhan izinkan terjadi, untuk tetap dekat dengan Tuhan. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih mengingat peristiwa 28 September 2018 ketika gempa bumi terjadi, ketika likuifaksi terjadi. Ada banyak di antara kita yang kehilangan anggota keluarga, dan itu sangat menyedihkan. Bahkan di antara kita ada banyak yang kehilangan harta benda kita yang selama ini kita usahakan, kita cari, tapi tiba-tiba semuanya hilang. Dari peristiwa yang sempat terjadi di masa lalu, kalau engkau melihat hidupmu saat ini,
engkau harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena di tengah-tengah peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi itu, saat ini engkau tetap mempertahankan imanmu kepada Tuhan. Engkau mampu mempertahankan itu. Dan terpujilah Tuhan. Dan kiranya kita akan terus dimampukan oleh Tuhan untuk mempertahankan iman kita. Sekalipun Tuhan izinkan kita untuk mengalami keadaan-keadaan yang sulit. Kiranya kita semua, sahabat Cakrawala dimanapun kita berada, Tuhan menolong kita. Sehingga di tengah-tengah pergumulan hidup yang Tuhan izinkan terjadi, kita tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bertahan dalam ujian kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Apa yang perlu kita pertahankan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan di tengah-tengah ujian kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita? Belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama yang perlu kita pertahankan adalah ketulusan hati mengikut Tuhan. Itu harus terus kita pertahankan. Tetaplah tulus ikut Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan engkau mengalami pergumulan hidup. Yang kedua yang perlu kita pertahankan adalah iman kita kepada Tuhan. Pertahankan imanmu kepada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan hidup itu, maka terus dekatkan diri kepada Tuhan. Terus berdoa, berserah kepada Tuhan. Terus berlindung kepada Tuhan. Dan terus ceritakan di tengah-tengah pergumulan hidup itu, engkau akan tetap melihat kebaikan Allah. Seperti pada ayat yang ke-1, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik bagi hari ini. Kiranya Tuhan Allah menolong kami, setiap sahabat Cakrawala, dimanapun kami berada saat ini. Berkatilah kehidupan kami. Kalau ada di antara kami yang sedang bergumul, Tuhan menolong kami. Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik atas setiap pergumulan hidup yang kami alami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Cakrawala dimanapun kita berada. Selamat beraktivitas. Haleluya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.